Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Nah, langsung saja hari ini akan saya eh, memberikan materi terkait materi lanjutan dari 2 minggu yang kemarin. Terima kasih sebelumnya bagi yang sudah melakukan UTS. Terima kasih minggu kemarin sudah banyak melakukan UTS dan sesuai tepat waktu, tetapi juga masih ada kekurangan. Nah, kekurangan apa dijumpai ketika di paper masing-masing masih banyak kesamaan. Nah, eh, karena masih banyak kesamaan, penilaian yang saya lakukan adalah membagi nilai. Jadi ketahuan nanti siapa yang memberikan siapa yang mendapatkan papernya yang sama itu nanti mendapatkan nilai yang dibagi. Jadi saya kumpulkan naskah-naskah yang sama atau paper yang sama, kemudian saya bagi banyaknya naskah yang sama tersebut. Misalkan naskah yang cuma 10, ya kita bagi aja nilainya orang 10 gitu. Karena yang membedakan hanya namanya saja, ya. Karena saya di sini menggunakan aplikasi Identicate, jadi lebih baik dari aplikasi yang dimiliki untuk cek skripsi teman-teman sekalian atau kakak tingkat teman-teman sekalian. Jadi tingkat akurasinya lebih bagus. Jadi di sini ketahuan siapa yang tinggal mengganti nama saja. Dan masalah yang selanjutnya adalah masih banyak ditemui mahasiswa yang tidak meletakkan tugasnya pada kelas masing-masing. Nah, saya di sini hanya menilai paper yang dimasukkan pada kelas masing-masing, kelas A, D, E, dan lain-lainnya, atau kelas yang lain yang tidak saya sebutkan. Jika sudah sesuai atau sudah masuk pada paper masing-masing, atau folder kelas masing-masing, ya saya nilai. Tapi kalau misalkan ada yang masuk di kelas lain, ya saya tidak nilai karena situ sudah tertera sangat jelas kelasnya masing-masing. Nah, kemudian kemarin ada yang kirim WA Japri atau via WA. Nah, karena teman-teman kemarin atau mayoritas memasukkan di Google Classroom, ya, di Google Classroom, maka yang saya nilai hanya itu. Kalau di Japri saya kan tidak tahu ini kelasnya apa, saya letakkan di mana, saya nanti akan kebingungannya di situ. Jadi saya tidak bisa melayani teman-teman yang meletakkan tugasnya di WA. Jadi saya menyesuaikan pada kelas masing-masing di Google Classroom. Nah, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya saya lagi di UTS. Jadi saya bisa melihat review pengetahuan Anda terkait materi pada tahap 1 kemarin. Nah, sekarang kita mulai di tahap 2 di pembelajaran selanjutnya. Maka akan saya share materi pada siang hari ini, yakni ada 2 materi, yaitu kecepatan dan percepatan. Berikut materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Share screen. Nah, ini dia materi kita pada hari ini. Ini materi kecepatan atau velocity. Nah, langsung saja teman-teman, berikut adalah materi dari kecepatan. Nah, mohon maaf, saya tidak kelihatan. Oke. Bagaimana menjelaskan seberapa cepat suatu benda bergerak? Bagaimana kita dapat menceritakan atau dapat menyatakan bahwa ketika kita melempar batu, kecepatan itu kecepatan itu berapa? Nah, atau teman-teman, jika misalkan perjalanan menggunakan mobil melewati tol, nah, kita tahu biasanya ada beberapa polisi, dia bisa mengecek kecepatan mobil itu
melaju. Karena di tol biasanya kecepatan hanya 100. Nah, nanti kalau Bapak menggunakan suatu alat, nah itu dapat mengetes berapa kecepatan mobil itu melaju. Nah, ini salah satu contohnya adalah itu. Next. Nah, yang berhubungan dengan kecepatan di sini adalah percepatan atau velocity dan akselerasi atau acceleration. Nah, 3 faktor di atas merupakan penjelas dari bagaimana benda tersebut bisa melakukan gerakan. Misal, bagaimana Anda dapat mengetahui seberapa cepat bola tenis setelah dipukul oleh raket. Nah, sama seperti penjelasan saya di awal, bahwa kita harus sebenarnya tidak hanya seberapa cepat yang bisa kita ketahui bola itu. Maksudnya, oh bola itu cepat, bola itu benda itu dilempar secara cepat, tapi berapa kecepatannya? Karena kita nanti bisa mengetahui itu untuk melakukan evaluasi. Katakanlah seseorang itu mau melakukan eksekusi penalti. Nah, karena sebelumnya sudah mengetahui, tolong katakanlah ketika dilakukan evaluasi atau juga review bahwa menendang penalti itu harus dengan kecepatan 1000 kecepatan itu simbolnya 1000 berapa saya lupa. Katakanlah 1000 lah, katakanlah 1000. Nah, kedepannya jika ingin menendang penalti itu harus melakukan kecepatan secara 1000 per second, 1000 per second. Nah, jangan sampai kecepatan itu menurun 500 atau 200 sehingga memudahkan kiper untuk menangkap bola yang ditendang. Contohnya adalah seperti itu. Atau di mobil balap atau di formula balapan mobil. Nah, ketika melakukan akselerasi atau melakukan perjalanan menyusuri lintasan. Nah, kita tahu biasanya ada speedometer tuh, ada speedometer. Nah, speedometer ini adalah untuk menunjukkan berapa kecepatannya kita. Nah, ketika belok ketikungan di sirkuit itu, nah biasanya speedometer itu akan menurun, ya, akan menurun. Kemudian karena apa? Karena speedometer turun itu yang artinya di sini adalah mengurangi kecepatan, dan artinya jika mengendarai motor, mengendarai mobil, gas itu dikurangi sehingga kecepatannya menurun untuk melakukan manuver ke tikungan. Nah, teori umumnya bahwa ketika kalau belok gas yang masih ditekan akhirnya akan terpancing ke lintasan luar. Nah, sama ketika teman-teman sekalian jika mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil atau kendaraan apapun itu, ketika melakukan belokan atau Anda belok di suatu kompleks, nah harusnya Anda mengurangi kecepatan atau mengurangi gas. Nah, gas dikurangi, gas yang ditarik, sehingga teman-teman melakukan belokan. Atau dalam menggunakan mobil, Anda gasnya diturunkan, kemudian remnya diinjak, sehingga teman-teman melakukan haluan untuk melakukan belokan. Nah, jangan sampai banyak sekali ini terjadi di suatu daerah, ada perempatan langsung terabas saja. Padahal itu sangat berbahaya. Perempatan itu adalah pertemuan antara berbagai kendaraan yang akan melewati jalan tersebut. Nah, jika terdapat perempatan langsung digas, akibatnya apa? Sering terjadi kecelakaan karena terjadi miskomunikasi dianggap ada kendaraan lain yang melakukan pengereman, tapi tidak melakukan, bukan injak rem, tapi nginjak gas.
mengakibatkan kecepatannya semakin tinggi sehingga terjadi kecelakaan. Nah, itu banyak sekali terjadi di perempatan. Makanya jika terjadi belok atau ada perempatan, itu harusnya mengurangi kecepatan, bukan malah menambah kecepatan. Karena sebenarnya kita sudah ada tuh di perempatan itu biasanya atau di daerah perumahan atau di daerah SD atau sorry, sekolah atau di daerah apapun itu sudah ada peringatan sebelumnya. Contoh di daerah perumahan. Di perumahan itu di perumahan itu banyak sekali kita lihat ada lampu kuning atau lampu peringatan bahwa di situ ada pertigaan atau perempatan. Nah, kita mendapatkan peringatan itu ya kita harus mengikuti, oh ada perempatan, sebenarnya kita harus mengurangi kecepatan. Nah, kemudian saya tadi menyebutkan apa ya? Saya lupa. Ini teman-teman kalau misalkan di sekolah, nah di sekolah itu ada biasanya ada rambu ya di jalan ya di jalan itu ada yang mengecat di aspal itu ada hitam putih hitam putih hitam putih. Tujuannya apa? Atau zone school atau arena sekolah. Nah itu tujuannya untuk apa? Agar kita tidak atau agar kita mengurangi kecepatan di situ karena tempat lalu lintas atau tempat berkerumunnya sekolah. Nah, tujuannya apa? Ketika anak-anak ingin menyeberang jalan, ingin melewati jalan raya, sehingga pengendara itu tahu, oh ternyata itu ada area zona sekolah. Nah, di situ nanti dapat mengurangi kecepatan. Nah, seperti itu. Jadi kecepatan inilah tidak hanya diketahui dari penjabarannya. Oh, benda itu cepat. Oh, benda itu bergeraknya sangat cepat. Tapi juga dilihat berapa kecepatannya. Nah, kecepatan melajunya katakanlah 60 km per jam. Akan tetapi tadi di arena sekolah tetap 60 km per jam tanpa mengurangi kecepatan. Nah, ini keliru. Maka harus mengurangi kecepatan itu sendiri. Oh, 60 jadi di speedometernya harus menjadi 30 ataupun 20. Atau di contoh ini, bagaimana Anda dapat mengetahui seberapa cepat bola tenis setelah dipukul raket. Nah, ketika bola tenis itu dilakukan serve, kemudian dorong dengan raket, selanjutnya dipukul kembali oleh lawan dan diterima kembali oleh pemain. Nah, ini kita harus ketahui dulu seberapa cepat bola itu melaju dari pukulan raket. Nah, ini sebenarnya kita harus ketahui hal tersebut. Nah, ini contohnya. Wow, ini adalah salah satu contoh pada olahraga tenis. Melakukan pukulan bola ke sana dan kemari, ini harus diketahui sebenarnya berapa kecepatannya. Nah, seberapa cepat kecepatan laju bola rata-rata yang tercipta dalam jarak tujuan tertentu. Tujuan bola. Nah, tujuan kita kemana? Tujuan kita adalah ke daerah lawan yang kosong seperti itu. Agar apa? Agar mendapatkan poin. Nah, kecepatan kita adalah berapa cepat ketika bola itu dilakukan atau dipukul pada sasaran kosong yang ada di arena oleh lawan. Nah, percepatan atau velocity, ya ini merujuk pada arah kecepatan itu dilakukan. Kecepatan itu dilakukan di mana? Di sisi mana? Di sisi kanan atau di sisi kiri? Pemain lawan. Kemudian akselerasi atau acceleration. Karena gerakan yang dihasilkan ketika bola sampai ke arah tujuan. Nah, gerakannya seperti apa ketika bola itu telah sampai ke tujuan yang akan kita berikan. Nah, sebenarnya ada alat sendiri yang untuk mengukur berapa kecepatan bola itu melaju. Ya, kalau di sepeda motor ini ada speedometer, ya, ada motor, mobil, sepeda kalau perlu itu ada speedometer. Kalau di Pak Polisi itu ada apa ya? Speedogun atau apa saya lupa. Bentar saya ceknya dulu.
karena banyak sekali digunakan Bapak Polisi untuk mengetahui berapa kecepatan laju motor, laju kendaraan bermotor. Bentar. Ada yang menyebutnya techometer. Nah, banyak sekali ada techometer. Teman-teman bisa search sendiri. Maaf. Ada speed gun. Nah, speed gun itu modelnya seperti alat tembak. Itu nanti untuk mengukur bagaimana atau seberapa cepat kendaraan itu melaju. Nah, di speed gun ini juga bisa sebenarnya mengecek berapa sih sebenarnya bola tenis itu ketika dilempar kecepatannya berapa. Nah, ini bisa diukur dengan alatnya portable sekali seperti tembak karena ini sebenarnya speed gun ya, kayak modelnya kayak apa namanya termogan. Nah, termogan seperti itu tujuannya untuk mengetahui berapa kecepatan si bola itu dapat melaju. Nah, kita kembali lagi. Tujuan dari mengetahui 3 faktor tersebut adalah untuk menyelidiki apa yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan gerakan secara lengkap. Ada juga untuk membandingkan dan perbedaan kecepatan dengan kecepatan. Untuk mengetahui lebih lanjut akselerasi. Nah, ini adalah mengapa kita sebenarnya harus tahu. Kenapa sih kecepatan itu harus diketahui? Ya, karena setiap laju bola atau setiap laju benda itu tidak hanya sekedar cepat, apa namanya kecepatan kilat, tapi dengan adanya kecepatan itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu kita dapat mengetahui apa namanya keberhasilan, mengetahui kecepatan yang harus diberikan untuk menghasilkan sesuatu. Kemarin Valentino Rossi itu ketika beradu di lintasan lurus dengan Marc Marquez itu adalah dengan kecepatan berapa ya? Katakanlah 180 di lintasan lurus. Nah, itu bisa dilakukan. Ketika kamu nanti akan berduel dengan jarak sekian dengan apa namanya Marc Marquez, saya ribet, Marc Marquez, maka di lintasan lurus kamu harus memacu kendaraanmu dengan masuk gigi berapa, katakanlah masuk gigi 4. Gigi 4 dengan kecepatan 180 lebih atau 180 lah, seperti itu. Nah, itu bisa menjadi bahan review kita kepada atlet atau kepada pembalap kita. Harusnya kamu melakukan kecepatannya seperti ini nanti ketika berduel dengan Marc Marquez. Oke, dengan Marc Marquez. Oke, selanjutnya untuk membandingkan dan perbedaan kecepatan dengan kecepatan. Mohon maaf, ini ada kekeliruan. Jadi maksudnya adalah kecepatan dengan percepatan. Percepatan apa? Nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Tapi sebelum ketika awal kemarin sudah saya sebutkan kecepatan dengan percepatan. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut akselerasi, bagaimana akselerasi itu dapat terjadi? Bagaimana sih ketika kita renang, ya start, siap, ya kita menginjak
apa namanya, dinding ya, dinding kolam ya dengan apa namanya, dorongan atau dengan apa namanya, ya, injakan apa dorongan ya? Dorongan harusnya. Dengan dorongan itu kaki kita eh, mendorong tubuh kita lurus ke arah kolam atau ke arah tujuan. Nah, ini dibutuhkan eh, kecepatannya berapa dari tolakan tersebut, dari injakan tersebut. Nah, kita dapat mengetahui dari situ. Oh, ternyata setelah si atlet A ini masuk ke dalam air, kemudian melakukan start, kemudian melakukan dorongan kaki pada dinding kolam. Nah, ini berapa akselerasi yang dilakukan? Ini harus diketahui. Oh, ternyata akselerasimu sekian. Maka nanti hasilnya seperti apa? Mungkin seperti itu dapat diketahui di pelatih renang. Ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi kecepatan dan percepatan nantinya itu nanti dapat mengukur atau dapat memberikan kontribusi dalam meraih sebuah prestasi. Nah, untuk mendeskripsikan gerakan atau motion yang kita sebut secara akurat dan lengkap diperlukan kerangka acuan. Suatu benda dikatakan bergerak atau motion atau moving jika berubah posisi relatif terhadap titik referensi. Titik referensi merupakan titik di mana koordinat benda ditetapkan. Benda yang kita sebut yang tidak dapat bergerak seperti pohon, papan, tanda, atau bangunan merupakan titik acuan yang baik atau titik referensi. Nah, maksudnya di sini adalah contohnya tadi adalah di renang. Di renang itu bagaimana kita bisa menambah kecepatan. Nah, kita bisa bergerak bagaimana? Kita bisa bergerak mungkin tidak hanya menggunakan di renang ya, tidak hanya menggunakan ayunan tangan, kemudian dorongan kaki, tapi kita manfaatkan titik referensi. Nah, disebutkan bahwa titik referensi itu seperti pohon, papan tanda, atau bangunan merupakan titik acuan yang baik. Nah, di renang itu ya tidak ada pohon, ya tidak ada papan tanda. Ya, papan tanda itu adalah contohnya seperti papan yang memberitahukan arah atau papan arah seperti itu. Yang menentukan arahnya kemana? Arahnya ke apa namanya tanda yang diberikan oleh papan tersebut. Kemudian apa ini? Oh ya, mau lagi di renang. Nah, di renang itu adanya apa? Ya adanya tembok atau adanya dinding kolam. Ya, digunakan untuk apa? Digunakan sebagai injakan atau sebagai titik referensi untuk mendorong si perenang tersebut ke arah tujuan dengan cepat. Jadi kita tidak bisa menyepelekan apa namanya gerakan start. Ya, walaupun teman-teman startnya di atas, katakanlah seperti kalau profesional kita melakukan di atas ya. Jadi ketika kita melakukan start di balok atas kolam, kemudian kita terjun. Nah, ketika kita mendorong antara balok lompat ya, balok lompat ke kolam, nah ini dibutuhkan power kaki untuk mendorong tubuh atau mendorong bagian tubuh terhadap balok tersebut. Balok kita tendang sehingga kita dapat masuk ke kolam. Sama seperti tadi, ketika kita masuk di kolam, kita melakukan start, mulai. Ketika kita memberikan injakan pada kaki terhadap apa namanya dinding tadi, maka di sini membuat kecepatan kita bisa bertambah atau kecepatan kita bisa menjadikan faktor kita mendapatkan sebuah prestasi. Nah, walau di atas ataupun di bawah, tetap sama saja kita titik referensinya adalah pada balok untuk yang di atas dan yang ada di bawah itu adalah dinding pada kolam tersebut. Nah, titik referensinya seperti itu.
Pak, bagaimana pohon? Kalau di olahraga tidak ada ya, maksudnya dalam artian kita memanfaatkan pohon sebagai olahraga. Itu tidak ada sama sekali, maksudnya di sini pohon adalah papan pantulnya. Ketika kita memantulkan benda itu ke pohon, maka bola itu melakukan akselerasi dengan menambah kecepatannya. Kita bawa bola nih, kemudian kita lemparkan ke pohon. Nah, pohon itu akan menjadi titik referensi bola tersebut untuk menambah kecepatannya. Seperti itu. Maksudnya apa? Nah, ini pernahkah Anda naik kereta api? Bagaimana meyakinkan kereta api itu dapat bergerak? Nah, ini kalau misalkan teman-teman ketahui, kalau teman-teman lihat sinetron, sinetron itu ada adegan naik kendaraan bermotor atau naik kereta api lah, seperti itu. Anda tahu nggak apa yang bergerak tersebut? Kereta apinya atau gambar referensinya? Ya, biasanya ada naik motor, motornya itu diam nih, motornya diam. Tapi dibuat seperti bergerak itu ada pohon-pohon yang bergerak, yang diarahkan oleh krunya, katakan seperti itu. Jadi, menyatakan, oh motor ini bergerak. Padahal tidak, motor itu hanya diam, tapi pohon-pohon di situ dibuat bergerak melewati motor tersebut. Nah, di contoh ini, teman-teman katakanlah naik kereta api. Di stasiun nih, berhenti, kemudian mau jalan lagi. Nah, Anda di situ merasakan, ini yang gerak kereta saya atau keretanya orang lain, kereta di samping saya. Semuanya bergerak karena di mesin kereta itu tidak seperti kalau kita ketemu ya, karena kereta sekarang itu sudah bagus-bagus. Keretanya tidak seperti kita mengendarai mobil atau mengendarai sepeda motor yang jeduk-jeduk, jarang sekali seperti itu. Kita harus mengetahui, loh, ini keretaku atau kereta yang di samping ini yang bergerak. Bagaimana Anda meyakinkan hal tersebut? Penumpang dapat menggunakan pohon sebagai titik acuan untuk memutuskan apakah kereta akan bergerak. Sebuah pohon bisa menjadi titik acuan yang baik karena tidak bergerak dari sudut pandang penumpang. Nah, itu yang contoh artis tadi. Sedangkan ada sebuah film yang memperlihatkan perjalanan menggunakan transportasi. Ini yang bergerak mana? Apakah yang bergerak itu mobilnya atau motornya? Tapi ciri-cirinya adalah ada benda yang terlewati motor tersebut. Nah, di kereta seperti itu karena jarang ya, kalau mungkin jaraknya jauh sekali ada pohon ya. Kalau kita melihat di bandara sama sekali tidak ada pohon di sekitarnya. Kalau di kereta mungkin ya jaraknya kurang lebih dari kereta kita mungkin 5 meter atau sangat ya tidak jauh-jauh banget. Kita dapat mengetahui dari situ atau mungkin dari orang yang berdiri di situ. Nah, ada orang berdiri di situ, Anda melihat, oh kereta saya sudah melewati itu. Artinya kereta Anda bergerak. Tapi kalau misalkan orang yang berjalan, kemudian melewati kereta Anda, nah jadi orang itu yang bergerak, bukan kereta Anda. Jadi paham ya sampai situ? Bahwa ketika kita meyakinkan keretaku ini bergerak nggak sih? Nah, kita lihat benda-benda di sekitar. Contoh pohon tadi. Misalkan teman-teman melihat pohon, kemudian merasakan keretaku ini bergerak nggak sih? Kita lihat pohon tersebut ketika pohon itu kereta api itu melewati pohon, jadi kereta kita dapat bergerak. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana mendeskripsikan gerak atau motion? Nah, pada prinsipnya bergerak atau tidaknya suatu objek tergantung pada titik referensi yang Anda pilih. Contoh pada ski driver atau ski diving. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ada lagi. Nah, ini bisa diberi gambaran. Nah, gerakan relatif dari pesawat ya
Atau olahraga ini bisa disebut apa ya? Atau gerakan ini disebut parasut atau gerakan parasut. Tapi sebelum parasut itu dibuka, pasti membentuk suatu formasi atau membentuk suatu teknik atau yang disebut di sini adalah sky driver. Nah, gerakan relatif dari pesawat. Pesawat tampaknya tidak bergerak. Para skydiver tampak bergerak menjauh sebuah titik tanah tampak bergerak menjauh. Maksudnya apa? Ketika penumpang ketika ski driver itu melakukan lompatan, ya, setelah melompat, si pesawat itu tidak bergerak. Nah, akan tetapi ski driver itu walaupun kita amati dari bawah ya, walaupun ski driver itu diam, akan tetapi di sini dia melakukan gerakan yang menjauhi pesawat tersebut. Nah, gerakannya tidak langsung ketika kita melompat dari pesawat, karena kita memiliki alat ini ya di tas ini, maka gerakan kita agak pelan-pelan. Nah, ketika kita terjun dari pesawat, kita tidak akan semata-mata langsung turun dengan bebas, karena jarak dari dataran juga lumayan jauh. Maka ketika kita lompat, maka skydiver ini akan bergerak walaupun gerakannya tidak cepat, akan tetapi dia bergerak menjauhi pesawat tersebut dan akan jatuh pada titik tertentu pada daratan. Nah, di daratan ini mungkin nanti konsentrasinya adalah bagaimana skydiver itu dapat terjun pada titik yang sudah disepakati atau titik tujuan. Karena apa? Karena di sini skydiver harus berkonsentrasi terhadap hembusan angin. Nah, hembusan angin inilah yang membawa skydiver ini bergerak. Nah, bergerak di sini bisa menjauhi tujuan yang sudah ditentukan tadi. Maka skydiver ini melakukan teknik-teknik tertentu untuk mendaratkan tubuhnya atau mendaratkan posisinya tepat pada sasaran yang sudah diberikan. Nah, gerakan relatif dari darat. Pesawat ini dari darat. Pesawat tampak bergerak melintas langit. Pesawat yang menerjunkan skydiver itu sedang berjalan di langit. Kemudian para skydiver tampak bergerak mendekat. Nah, mendekat apa? Mendekat di tujuan tadi karena sudah melakukan terjunan dari pesawat tadi. Mendekati tanah. Kemudian tanah tampaknya tidak bergerak, jelas karena nanti akan melakukan pendaratan oleh skydiver tersebut. Karena skydiver di sini sudah ditentukan sasarannya nanti di sini, kemudian melakukan teknik agar dia tepat jatuh pada sasaran tersebut. Gerak relatif dari skydiver. Nah, dari skydivernya, pesawat tampak bergerak menjauh. Nah, karena dia akan menuju ke daratan tadi. Kemudian para skydiver tampaknya tidak bergerak. Kemudian tanah tampaknya bergerak mendekat karena menuju ke dataran tadi. Nah, skydiver ini tidak bergerak, maksudnya dia melakukan teknik-teknik agar tepat pada sasaran tujuan tadi. Nah, ketika mengetahui seberapa dekatnya dia, maka dia akan langsung menarik parasutnya sehingga payungnya atau payung yang ada di tas itu bukan payung yang kita gunakan di hujan ya, ini dapat berkembang, selanjutnya memudahkan dia untuk melakukan daratan. Nah, ketika dia melakukan terjun seperti ini, sebenarnya dia sudah memberikan kode khusus atau mungkin navigator dia sudah memberikan kode khusus untuk berapa jaraknya ketika kita dapat menarik parasut tadi atau payung terjun tadi. Nah, parasut tadi kemudian setelah mengetahui jaraknya sekian, ditarik. Akibatnya
yang ada di tas ini mengembang sehingga memudahkan dia untuk melakukan pendaratan. Nah, jarak, jadi kecepatan ini kita tidak bisa dipisahkan dari jarak. Arti jarak itu. Jarak itu apa sih? Jadi benda dapat bergerak, maka dapat dilihat jarak yang dihasilkan. Saat sebuah benda bergerak, ia pergi dari titik A ke titik B yang jaraknya yang merupakan jarak yang ditempuh. Nah, titik A ke titik B ini adalah yang merupakan jarak. Nah, kita melihat mobil. Anda pergi dari rumah Anda katakanlah pelosok Klaten. Nah, ya, pelosok Klaten. Nah, Anda ini bergerak nih dari rumah Anda ke pelosok Klaten, kemudian katakanlah langsung ke kampus Mojoroto. Nah, ini berjalan dari pelosok Klaten menuju ke Mojoroto atau kota Kediri. Nah, ini melakukan perpindahan dari pelosok Klaten ke Kediri. Nah, ini jaraknya mana? Ya, jaraknya dari titik pelosok Klaten menuju ke titik kampus. Nah, pemindahan. Kalau tadi jarak, ada pemindahan. Ini mengetahui seberapa jauh sesuatu bergerak tidaklah cukup. Jadi selanjutnya juga harus tahu ke arah mana benda itu dapat bergerak. Nah, ada yang bilang bahwa a quantity that has a magnitude and direction is called a vector. Menyebutnya adalah vektor. Nah, teman-teman, ini salah satu juga contoh berpikir berpikir secara logis. Ketika kita melakukan perjalanan dari rumah kita ke Purwokerto, saya tidak tahu, mohon maaf. Katakanlah rumah Anda semampir, ya, semampir. Kemudian Anda akan ke kampus Mojoroto. Nah, Anda ke rumah Anda semampir. Pokoknya katakanlah mana ya semampir itu ya? Katakanlah Anda ini berada di depan Masjid Raya Semampir, saya lupa jalannya apa atau masjidnya namanya apa. Katakanlah titik awal di situ. Anda akan melakukan pergi ke kampus Mojoroto, ya seperti itu. Di awalnya itu, akhirnya di kampus Mojoroto. Nah, selanjutnya Anda akan melakukan perjalanan. Nah, perjalanannya adalah menggunakan motor. Sepeda motor. Walaupun, wah, ngapain naik sepeda motor? Kita berenang, ataupun kita naik perahu, kita menyeberangi laut Berantas, kemudian sampai ke kampus Mojoroto. Nanti lewatnya belakang. Nah, itu sebenarnya bisa, tapi tidak maksimal karena kita harus membutuhkan perahu. Tapi ini kita disuruh naik motor untuk pergi ke kampus Mojoroto. Nah, dari masjid itu Anda dihadapkan pilihan belok kiri atau belok kanan. Nah, kalau belok kanan, Anda harus menyusuri Jalan Mayor Kismo, nggak salah ya. Kemudian ada Tugu Surya, itu kita ke kiri. Kemudian ke perempatan Nabati itu, atau perempatan Ketos itu kita ke kanan. Kemudian perempatan BI itu kita ke kanan lagi. Lurus menyusuri Jembatan Berantas, kita belok kiri, ke Pasar Bandar, belok kanan, ada pertigaan Pasar Bandar itu, belok kanan lagi, menyusuri sampai Sekartaji, ada bundaran itu, kita mengikuti ke arah Jalan Mojoroto, sampai ke pertigaan kampus 2, itu kita belok kiri dan lurus sampai ke kampus Mojoroto atau kampus 1 PGRI. Tapi kalau Anda tadi dari masjid itu belok kiri, ya, Anda hanya menyusuri Jalan Raya Mayor Bismo, perempatan Semampir belok kiri, lurus melewati jembatan, ya, jembatan Semampir, jembatan baru Semampir, kemudian pertigaan belok ke kiri lurus sampailah Anda ke UN PGRI. Nah, vektor ini adalah garis khusus atau garis cepat yang dapat menyampaikan pada tujuan. Nah, vektor pada contoh tadi yang mana yang sebaiknya dilakukan? Vektor ini adalah
vektor yang baik dilakukan adalah yang tadi, yang belok kiri dari masjid tadi, yang mempercepat Anda mencapai tujuan. Nah, kecepatan. Ya, ini menghitung kecepatan bagaimana? Jika Anda mengetahui jarak tempuh suatu benda dalam jangka waktu tertentu, Anda dapat menghitung kecepatan benda tersebut. Nah, jika ingin mengetahui kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Jika untuk mengetahui berapa sih kecepatannya, kita dapat mengetahui dari jarak totalnya berapa, kemudian dibagi oleh waktu yang ditempuh. Velocity atau kecepatan. Nah, ini kita tahu dari buah perahu. Velocity merupakan gambaran kecepatan dan arah suatu benda. Ini adalah vektor. Nah, contohnya ini adalah vektor. Kemudian contoh lagi, seiring perubahan arah pada perahu layar, kecepatannya juga berubah meskipun kecepatannya tetap sama. Jika perahu layar melambat bersamaan dengan kecepatan arah, bagaimana kecepatan akan diubah? Nah, saya akan jelaskan ini dulu. Nah, kita ketahui bahwa kalau kita pakai pesawat, katakanlah pesawat apa ini namanya ya? Saya lupa. Pesawat layar. Nah, perahu layar, pesawat layar. Nah, apa namanya ini? Layar atau mungkin kainnya ini adalah yang menentukan dia dapat melakukan gerakan. Dia bisa bergerak karena angin meniup apa namanya terkena layar tersebut sehingga kapal itu dapat bergerak. Beda dengan kapal mesin yang bisa bergerak karena adanya mesin yang menggerakkan turbin yang ada di bawahnya. Sailboat juga seperti itu. Nah, pada kapal layar inilah kita memanfaatkan angin untuk melakukan gerakan atau melakukan akselerasi pada kapal tersebut. Nah, bagaimana kecepatan dan apakah kecepatan serupa? Nah, keduanya mengukur seberapa cepat suatu yang bergerak. Kemudian apa perbedaan kecepatan dan kecepatan perpindahan? Yakni kecepatan perpindahan termasuk arah gerak, sedangkan kecepatan tidak termasuk. Contoh, mobil bergerak 5 mph ke timur, meter per hours ke timur. Nah, jadi kalau kita berbicara kecepatan perpindahan inilah bagaimana kita bisa menggerakkan antar benda itu di I7 sampai I6. Nah, kecepatan berjalannya berapa mph katakanlah kalau pakai motor katakanlah seperti itu. Berapa mph? Nah, ini adalah percepatan. Apakah kecepatan perpindahan lebih seperti jarak atau perpindahan? Mengapa perpindahan? Karena keduanya merupakan vektor yang meliputi besaran dan arah. Nah, ini contohnya apa namanya ketika kita membandingkan antara jarak dan waktunya. Ketika kita apa namanya ingin menyingkat dari jarak ke waktunya, kita harus menambahkan kecepatan. Ya, kita harus menambahkan kecepatan. Kemudian ketika sudah menambahkan kecepatan, kita akan sampai pada apa namanya jarak, pada lokasinya atau lokasi pemberhentiannya, seperti itu. Nah, ini bisa diperjelas lagi bahwa kecuraman garis pada grafik disebut kemiringan. Nah, ada yang dari speed increasing sama object begin, ada permulaan objeknya. Semakin curam lerengnya, semakin besar kecepatannya. Maka ketika kita akan membandingkan waktu dengan kecepatan, maka kita harus apa namanya memperbesar kecepatannya agar jarak yang kita capai sesuai dengan waktu yang sudah disepakati.
Kemudian kemiringan konstan mempresentasikan gerakan dengan kecepatan konstan. Nah, ketika ini sudah dilakukan atau ketika ini dalam perjalanan ke tujuan, maka kecepatan itu akan konstan. Di sini kecepatannya masih naik turun atau kecepatan ini menuju ke kecepatan konstan. Akselerasi. Percepatan adalah laju kecepatan. Maksudnya di sini akselerasi atau percepatan merupakan laju perubahan kecepatan. Akselerasi dapat diakibatkan oleh perubahan kecepatan, naik atau turunnya kecepatan tersebut. Perubahan arah, maju, mundur, naik, turun, kiri, ataupun ke kanan. Atau perubahan keduanya. Jadi bisa kecepatan itu bertambah atau berkurang. Atau arahnya dari maju, ke belakang, naik, ataupun seperti kecepatan, percepatan adalah merupakan vektor. Contoh lagi, pelempar pada bisa melakukan lemparan. Kecepatan bola menuju ke tujuan dengan baik. Jadi mulai dari bola itu dilempar, dipukul, dan sampai ke penerima. Dari alat pemukul itu diarahkan ini mengarah pada arah lebih baik dan sebuah home run. Atau ketika dipukul itu kita kembali lagi. Ketika melempar itu dan tepat sasaran untuk dipukul, kita melakukan home run atau gerakan lari tadi. Sebelum mendarat, bola mengalami beberapa kali perubahan gerak. Itu melesat di tangan pelempar dan kehilangan kecepatan saat melaju menuju dengan baik. Bola berhenti saat mengenai pemukul. Perubahan arah kembali melaju dan akhirnya melambat. Kebanyakan contoh gerakan melibatkan perubahan yang serupa. Faktanya jarang ada benda yang sangat panjang. Nah, ketika bola itu dilempar, nah lemparan itu dipukul dengan tongkat pemukul tadi, sehingga mengakibatkan bola itu menambah kecepatan dari titik referensinya itu tadi dari pemukul tadi. Ketika sudah dipukul ditambah kecepatan, ketika dilempar ditambah kecepatan dengan pemukul tadi, akibatnya bola tadi menuju ke arah dengan kecepatan yang bertambah titik referensi tadi. Melakukan home run, ketika bola itu dieksekusi atau mungkin ditangkap, gerakan home run yang dilakukan pemain pemukul tadi harus secepatnya sampai ke titik tujuan tersebut dibanding dengan bolanya tadi. Jadi bolanya sama gerakannya harus sama sampai tujuan dalam olahraga bisbol tadi. Nah, sekian dan terima kasih. Ini merupakan pembahasan dari kecepatan. Nah, selanjutnya saya akan menambah lagi materi terkait percepatan. Nah, kita sudah mengetahui kecepatan. Selanjutnya kita akan membahas terkait percepatan. Percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Nah, percepatan merupakan perubahan kecepatan suatu benda yang sebelumnya lambat hingga menjadi cepat dan ditempuh dalam tiap satuan waktu. Adanya percepatan pada suatu objek atau benda dapat disebabkan oleh adanya gaya yang bekerja pada suatu objek atau benda tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa benda yang dikenai gaya maka akan terjadi percepatan. Contoh, teman-teman di olahraga bisbol tadi, ketika melakukan lemparan agar bola itu dapat dipukul oleh pemain pemukul tadi, maka kecepatannya disesuaikan oleh
kecepatannya disesuaikan oleh jarak antara bola dan pemukul tadi. Kemudian bola dapat dipukul dan dari titik referensi tersebut di pembahasan kecepatan tadi dan mengakibatkan bola itu menjadi bergerak semakin cepat. Nah, gerakan semakin cepat itu tadi dilakukan untuk melakukan home run. Nah, bahwa di sini terjadi sebuah gaya, yakni dari pukulan tadi itulah gaya itu dapat dihasilkan sehingga membuat kecepatan bola atau kecepatan benda itu dapat bergerak bertambah atau kecepatannya bertambah. Apa sih perbedaan kecepatan dan percepatan? Nah, tadi sudah kita bahas ya, kecepatan. Bahwa perbedaan dari sisi fungsi adalah di mana fungsi dari kecepatan adalah menentukan berapa cepatnya. Berapa kecepatan yang dihasilkan benda tersebut. Akan tetapi kalau percepatan, bagaimana merubah kecepatan pada suatu objek atau benda yang sedang bergerak. Kalau tadi yang saya sebutkan di awal penjelasan percepatan ini, bagaimana benda yang tadinya bergerak lambat, kemudian diberikan gaya lanjutan, maka gerakannya akan semakin cepat. Atau benda yang bergerak lambat tadi akan semakin cepat. Tapi bisa juga bagaimana bola tadi, bagaimana benda tadi yang bergerak cepat, kemudian terkena gaya akan bergerak menjadi lambat. Nah, ini juga bisa menjadi seperti itu. Nah, silakan presensi untuk hari ini. Presensinya ini silakan diisi teman-teman sekalian. Kemudian yang bawah silakan kuesioner wajib. Nah, harus diisi bagi mahasiswa perkuliahan saya di materi biomekanika. Silakan diisi presensinya, kemudian kuesionernya. Jangan lupa untuk melakukan pengisian kuesioner ini atau presensi hari ini. Oke, silakan dilihat dulu apa namanya abjadnya, sesuaikan untuk dapat mengakses presensi hari ini. Oke, kita lanjut. Terjadinya percepatan timbul oleh gaya. Sudah saya bilang tadi ya. Bila sebuah benda yang diam di atas meja kita dorong dengan sebuah gaya tertentu, maka benda itu akan bergerak meluncur. Ya, tapi ini mungkin jika lemari itu atau meja itu ada penggerak bantu atau bisa disebut roda tadi. Jika rodanya didorong, meja didorong karena ada roda tadi, maka dia akan bergerak. Benda yang tadinya diam jadi bergerak karena adanya gaya. Gayanya apa? Kayak dorong tadi. Gaya membuat perubahan kecepatan dari 0 menjadi tidak 0 lagi. Atau menjadi bertambah kecepatannya. Perubahan kecepatan ini adalah percepatan. Besar percepatan adalah gaya atas besar gaya dibagi massa benda. Nah, maka dalam percepatan ini sudah sesuai dengan hukum Newton yang kedua. Hukum Newton 2 itu bunyinya adalah perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau yang bekerja. Dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Nah, maksudnya apa? Jadi dapat kita pahami bahwasanya suatu gaya benda akan semakin bertambah atau kecepatannya akan bertambah jika diberikan dorongan daya atau gaya yang searah dengan laju arah gaya benda tersebut. Namun, jika diberikan gaya tolakan atau berlawanan arah dari gaya benda tersebut, maka akan memperkecil memperlambat dari laju benda tersebut. Nah, jadi tadi sudah saya sebutkan ada dua ya. Walaupun benda itu awalnya dilakukan kecepatan yang rendah, kemudian dapat bergerak karena adanya titik referensi tadi atau diberikan gaya, ada juga benda yang datang, kemudian ada titik referensi atau diberikan gaya tadi, gerakannya juga akan berubah menjadi lambat.
Nah, selanjutnya, contoh dalam hukum Newton 2 dalam percepatan. Contoh 1. Untuk mempercepat mobil, kita memakai gaya dorong mesin yang dihasilkan dari gaya gerak akibat pembakaran mesin di dalam bensin mobil. Maksudnya, dengan menggerakkan mobil, kita memerlukan sebuah gaya, yang mana gaya tersebut berasal dari gaya dorong, yang dihasilkan mesin hasil dari pembakaran bahan bakar dalam suatu proses mobil. Nah, ketika kita menjalankan mobil, ya, posisi netral, kita menyalakan mesin, ya, menggunakan tombol atau menggunakan tarikan kunci yang mengakibatkan mesin itu dapat nyala. Ketika mesin itu nyala, terjadilah sebuah proses mesin itu dapat melakukan gerakan. Nah, karena biasanya kalau naik mobil dan bermotor kita melakukan pemanasan pada mesin kendaraan bermotor kita, jadi posisinya adalah posisi standar atau posisi normal. Nah, ketika kita akan melakukan perjalanan, maka kita harus memasukkan gigi, memasukkan persneleng pada kendaraan bermotor kita, yaitu motor, mobil yang akan kita gunakan. Nah, ketika kita masukkan gigi tadi atau persneleng tadi, maka selanjutnya kita melakukan injakan gas. Nah, di injakan gas ini mobil kita akan bergerak. Nah, gerakan di dalam mobil inilah ada sebuah proses mesin itu dapat membakar, atau sebuah mesin itu ada dari bensin, ada dari oli, ada dari mesin atau penggerak manapun itu yang mengupayakan benda itu dapat melakukan gerakan, atau mobil itu dapat melakukan gerakan. Jika tidak ada yang salah satu itu, atau contohnya tidak oli yang kita miliki sudah lama, maka mobil itu tidak dapat bergerak karena oli yang ada di dalam mesin itu sudah tidak bisa dilakukan atau tidak bisa digunakan lagi, mohon maaf. Nah, atau bensin. Nah, kita sudah ketahui jika kentean bensin, jika kehabisan bensin, maka mobil kita juga akan mati, tidak akan bergerak. Jadi tidak ada proses pembakaran mesin itu, bukan mesinnya dibakar ya, ada proses pembakaran untuk menggerakkan mobil tersebut. Pada olahraga tenis lapangan, perubahan gerak terjadi dipengaruhi oleh besar gaya bola yang datang. Pemain tenis akan secepat mungkin mengambil posisi apa yang akan dilakukan. Apabila pemain tersebut menginginkan suatu pukulan forehand yang keras, maka yang harus dilakukan adalah memperbesar gaya sehingga menimbulkan percepatan yang lebih cepat. Seorang pemain harus dapat memprediksi saat impact bola terhadap raket. Maksudnya seperti ini. Ketika kita melakukan servis, ya, servis merupakan serangan awal dari olahraga tenis tentunya. Servis selanjutnya bola akan diterima oleh lawan. Lawan akan mengembalikan bola tersebut atau memukul kembali bola tersebut ke arah kita. Nah, ketika bola itu telah dipukul oleh lawan, sehingga kita harus memprediksi impact bola itu akan terjadi seperti apa. Oh, lawan akan menyerang kiri kita, pertahanan kiri kita. Maka apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan bergerak menuju arah kiri. Selanjutnya, bagaimana bola yang akan kita kembalikan? Teknik apa yang kita berikan? Forehand, backhand, atau volley. Nah, bola dilempar, oh ternyata bola itu menjadi melambung. Maka kita harus melakukan gerakan pengembalian. Contoh, kalau bolanya lambung, ya kita gunakan volley. Maka
bola akan kembali pada lapangan lawan tersebut. Contoh 3, saat menggelindingkan bola tanah datar. Ya, jika semula Anda menggelindingkan bola dari kanan menuju ke kiri, lalu memberikan gaya dari kanan dengan cara menendang bola, maka bola tersebut akan mendapatkan gaya searah dari kanan ke kiri yang membuatnya mengalami percepatan. Jadi karena bola tadi mengalami percepatan karena adanya gaya tambahan atau gaya lanjutan dari kaki tadi, tendangan tadi. Gerakan melempar batu ke atas secara vertikal. Pada awalnya batu tersebut akan melaju ke atas dengan percepatan yang konstan. Kemudian akibat adanya gaya gravitasi, maka bola itu akan kembali ke tanah. Jadi ketika kita melempar bola ke atas, ya, melempar bola ke atas, atau kita melakukan servis, nah bola tenis atau bola voli, ya, kita melempar dulu ke atas secara vertikal, selanjutnya akan kita pukul. Nah, ketika bola itu akan dari atas kembali ke bawah, ini adanya gaya gravitasi atau kayak tarik bumi. Nah, sebelum kalau di olahraga ya, kalau kita sebelum memukul atau memberikan gaya lanjut, maka kita harus perhatikan dulu bola tersebut arah ya, letaknya di mana sebelum kita melakukan gaya tambahan untuk mendapatkan laju bola tambah atau kecepatan laju bola tambahan tadi dari gaya pukul dari tangan ataupun dari raket pada olahraga voli dan tenis. Pada percepatan ini dibutuhkan gerakan efisiensi, karena untuk menggerakkan suatu benda agar dapat menghasilkan percepatan, maka dibutuhkan efisiensi gerak dalam menggerakkan benda tersebut. Nah, dari pembelajaran biomekanika ini adalah melakukan gerakan seefisien mungkin. Nah, efisiensi gerak itu apa sih sebenarnya? Jadi suatu proses pengeluaran tenaga secara proporsional seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil kerja sebesar-besarnya. Ya, Anda masih ingat kalau mungkin Anda menduplikasi tendangan David Beckham atau tendangan Roberto Carlos. Roberto Carlos itu di di PS ya dulu, di PlayStation ya. Anda melakukan gerakan kecil atau lari kecil sebelum menendang bola, atau gerakan David Beckham. Anda menggunakan tangan sebagai gerakan lanjutan sebelum Anda menendang bola. Nah, itu sama kali tidak efektif. Kalau kita mau menendang, ya tendang aja. Kita harus dalam menendang itu harus memikirkan bagaimana tendangannya, arahnya kemana, jaraknya seperti apa, atau bola gerakannya seperti apa. Ya, ini ciri gerakan yang efisien. Yang pertama adalah gerakan dilakukan secara rileks, menghindari kelelahan. Jika lelah, teknik bisa hilang. Kemudian koordinasi harus baik, teknik harus baik, dan prestasi akan didapat. Ketika kita melakukan menendang, tendangan bebas setelah seperti itu. Ya, ada pagar betis dan sasaran kita adalah gawang. Kita harus tahu dulu kemana arah bola yang akan kita tujukan. Oh, ternyata ada di kiri atas. Oke. Melakukan teknik dengan baik, koordinasinya harus baik antara kaki dan mata dengan tujuan. Kemudian melakukan tekniknya apa? Kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan teknik kaki dalam nggak mungkin, bolanya nanti akan membentur pagar betis. Maka lakukanlah teknik pada ujung kaki, sehingga membuat bola itu dapat melambung dan menuju ke gawang, sehingga gol akan tercipta. Nah, seperti itu adalah gerakan efisien. Jadi nggak perlu lagi jarak yang jauh atau menggunakan jarak menendang bola yang jauh, kemudian menggunakan lari sprint yang kecil-kecil sebelum menendang bola tadi.
Nah, ini bisa nomor 1 tadi, jadi mendapatkan kelelahan tadi. Bagaimana efisiensi gerak dalam olahraga? Contoh olahraga renang gaya dada. Gerak efisiensi dalam gaya tersebut dapat dicermati pada gerakan kaki atau kicking dan gerakan tangan. Gerakan kaki atau kicking, bagaimana gerakan kaki ini dapat efektif atau efisien? Ya ini kaki ditekuk, lutut dibengkokkan dan ditekuk. Kemudian tendangkan atau luruskan kaki pada posisi kedua kaki terbuka. Kaki kiri dan kaki kanan saling berjauhan, ya menendangnya. Kemudian masih dalam posisi lurus, kemudian kaki dirapatkan sampai telapak kaki dan kaki kiri dan kanan agak bersentuhan. Ini akan menambah daya dorong. Ulangi A dan C. Jadi ketika kita melakukan gerakan kaki, ketika kita menendang, ya proses untuk dapat kita bergerak maju selain dengan tangan, kita harus menendang dengan kuat. Ya, hentaan itu atau tendangan itu adalah posisi kaki menendang berjauhan dengan kaki kiri dan kaki kanan. Supaya apa? Badan itu bisa bergerak maju. Nah, kemudian setelah menendang, kemudian merapatkan kaki tersebut antara kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian gerakan tangan lagi. Posisi awal kedua tangan lurus di atas kepala. Kemudian tarik tangan ke samping kanan kiri, tetapi tidak perlu terlalu samping. Nah, jadi sesuaikan dengan tubuh masing-masing. Kemudian luruskan tangan kembali. Meluruskan tangan ya. Jangan sampai Anda melakukan gerakan menahan arus sehingga tubuh Anda tidak melakukan gerakan atau tidak bergerak secara maksimal. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, tugasnya nggak usah ini karena kemarin sudah UTS. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jangan lupa presensi yang sudah saya kirim linknya tadi segera diisi dan dapat dikembalikan saya supaya saya dapat melakukan evaluasi pembelajaran. Dan presensinya juga jangan lupa diisi agar saya bisa menandai siapa saja yang hadir dalam presensi. Bagi mahasiswa yang masih share link kepada teman-temannya, tolong jangan dilakukan dan silakan diakses. Videonya juga sangat penting, jadi tidak hanya presensi saja yang penting, tapi videonya juga penting. Nanti ketika ditanya, pembelajaran seperti apa, daring, tapi seperti apa lagi, Anda tidak bisa, maka jangan salahkan saya, karena insya Allah saya sudah memberikan sesuai dengan rambu-rambu perkuliahan online. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian dan keluarga kalian. Terima kasih.